Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak hebat. Masih semangat kan mengikuti pembelajaran dari rumah? Ayo sekarang siapkan buku dan alat tulis kalian. Hari ini kita akan belajar muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial, materi upaya mempertahankan kemerdekaan. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa dapat menyebutkan contoh upaya mempertahankan kemerdekaan dengan tepat. Ayo kita pelajari bersama-sama. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun, kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mengapa? Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu melalui dua cara. Yang pertama, perjuangan secara fisik, yaitu melalui pertempuran. Yang kedua, perjuangan secara diplomasi, yaitu melalui kesepakatan atau perjanjian. Hari ini kita akan mempelajari perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui pertempuran. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang, seperti dari pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda dengan membonceng pasukan sekutu kembali datang ke tanah air. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia. Sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia di berbagai daerah? Ayo kita pelajari bersama-sama. Yang pertama ada pertempuran Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi mendaratkan pasukannya di Indonesia untuk melucuti tentara Jepang. Tindakan sekutu itu justru menimbulkan konflik dengan pihak Indonesia. Pada tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan, puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris, yaitu Brigadir Jenderal Malabi. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Pada tanggal 10 November 1945, terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Rakyat Surabaya berjuang mempertahankan kemerdekaan. Untuk memperingati kepahlawanan rakyat Surabaya, pemerintah menetapkan tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan, dan Surabaya mendapat julukan sebagai Kota Pahlawan. Pertempuran
pertempuran mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang kedua, yaitu Pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa pada tanggal 20 Oktober 1945. Tentara Sekutu di bawah pimpinan Brigadir Beto mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang. Kedatangan Sekutu ini diboncengi oleh Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Namun, ketika pasukan Sekutu dan NICA telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, para tawanan tersebut justru dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Pada tanggal 20 Oktober 1945 di kota Magelang terjadi pertempuran antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dengan pasukan gabungan Inggris dan NICA. Insiden tersebut berhenti setelah Soekarno dan Brigadir Beto melakukan perundingan dan memperoleh kata sepakat. Namun, ternyata pihak Sekutu mengingkari janji. Pada tanggal 12 Desember 1945, pertempuran berkorban di Ambarawa. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar supit urang atau pengepungan rangkap dari kedua sisi, sehingga musuh benar-benar terkepung. Setelah bertempur selama 4 hari, pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan Sekutu dibuat mundur. Kemenangan ini diperoleh berkat kerjasama seluruh rakyat di Ambarawa. Kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa dan diperingati sebagai Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Pertempuran mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang selanjutnya adalah Pertempuran Medan Area. Pertempuran ini terjadi pada April 1946. Penyebab pertempuran ini karena tentara Sekutu dan Belanda ingin mengambil alih kekuasaan di kota Medan. Akhirnya penduduk tidak terima dan melakukan perlawanan. Pertempuran yang selanjutnya yaitu peristiwa Bandung Lautan Api. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 23 Maret 1946. Penyebabnya karena dikeluarkannya ultimatum oleh Sekutu yang mengandung perintah untuk mengosongkan bagian utara kota Bandung dari rakyat Indonesia. Ultimatum tersebut mendorong Tentara Republik Indonesia melakukan operasi yang diberi nama Bumi Hangus Bandung bagian selatan untuk mencegah tentara NICA menggunakan semua fasilitas sebagai markas mereka. Nah, itu tadi materi pertama kita hari ini. Selanjutnya kalian perhatikan dan ikuti instruksi dari bu guru ya.